Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 18 September 2021, kami keluarga pendeta Nusliur akan mengajak kita untuk bersatu bersama, dan sebelumnya kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk mengalami kuasa firman Tuhan. Ibu Nana akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dan renungkan boleh menjadi suatu kuasa yang mengubah kehidupan kami dan yang menuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Baiklah, renungan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 9-10 dengan tema lidah dapat mengeluarkan berkat dan kutuk. Bagian ini akan dibacakan oleh Kevin. Yakobus 3 ayat 9-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, pertanyaan buat Mami, menurut Yakobus 3 ayat 9-10, hal apa yang tidak boleh terjadi? Hal yang tidak boleh terjadi adalah dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Mengapa kita tidak boleh memperkatakan berkat dan kutuk dari mulut kita, Pak? Namanya juga manusia, sering tidak bisa mengontrol ucapannya. Kadang bisa ngomong baik, kadang bisa ngomong jahat. Semua tergantung situasi. Justru itu yang tidak boleh menurut firman Tuhan. Nah, kita harus bisa mengontrol perkataan kita agar lidah kita hanya memperkatakan berkat. Lidah kita itu hanya mengeluarkan perkataan yang membangun orang lain. Seharusnya sebagai orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak boleh mengucapkan kutuk, caci maki, hujatan, ujaran, kebencian, umpatan, menyebut orang lain dengan nama hewan tertentu, menghina, menghakimi, mengintimidasi, karena itu semuanya bukanlah karakter Tuhan Yesus Kristus. Kita ini kan gambar dan rupa Allah. Kita disebut Kristus kecil di bumi. Kita hadir untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui seluruh hidup kita, termasuk perkataan kita. Jadi kita tidak boleh, misalnya waktu ibadah kita memuji dan menyembah Tuhan, tapi waktu di rumah kita mencaci maki orang-orang yang di rumah, ya Pak? Betul, nah sedapat-dapatnya kita belajar untuk terus mengucapkan berkat dan kata-kata yang membangun. Kalau kita lagi marah, kesal, kecewa, lebih baik belajar untuk berdiam diri, menenangkan diri. Kita ambil waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan. Dan juga kita tidak boleh curhat di medsos atau menulis di medsos dan melampiaskan segala kemarahan dan kekecewaan kita. Terus bagaimana caranya supaya lidah kita hanya dapat memperkatakan berkat, Pak? Lidah itu kan hanya menyuarakan apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan yang kita kehendaki, ya Pak? Ya betul, lidah itu hanya alat. Ada hal lain yang menggerakkan lidah kita. Jadi yang perlu kita lakukan supaya lidah kita bisa memperkatakan berkat saja. Yang pertama, harus mempersembahkan tubuh kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, seluruh anggota tubuh kita, termasuk lidah kita, untuk dikendalikan Roh Kudus. Supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita menjadi kudus dan berkenan kepada Allah. Menurut Roma 12 itu, kalau pikiran, perasaan, dan kehendak kita sudah dikendalikan Roh Kudus,
Maka lidah kita pun dikendalikan Roh Kudus dan akan menjadi senjata kebenaran di tangan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita renungkan dan simpan firman Tuhan, simpan janji-janji Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, kita simpan di hati kita. Maka yang keluar dari mulut kita adalah perkataan firman yang memberkati orang lain. Karena menurut Yesus, apa yang keluar dari mulut kita sebenarnya adalah dia meluap dari hati. Yang ketiga, kita perlu memikirkan akibat dari perkataan kita. Kita memang bebas bicara apa saja, tetapi kita tidak bebas memilih konsekuensinya. Nah, itu sebabnya di Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita ibarat sebuah benih yang suatu saat akan berbuah. Jika yang kita menggemakannya, memperkatakannya berkat, maka kita akan menikmati atau makan buah berkat kehidupan. Tapi kalau kita gemar memperkatakan kutuk, baik bagi diri kita maupun orang lain, maka kita juga akan menuai buah, yaitu buah kematian. Kematian di sini bisa berupa mati potensi, mati karakter, ya, dan mati hubungan. Kita bisa gagal dalam segala bidang kehidupan, bahkan kehilangan perkenanan Allah. Nah, karena itu setelah kita renungkan firman Tuhan, mesti ada komitmen dari kita. Nah, komitmen Dede apa? Iya Pak, Dede berkomitmen untuk mempersembahkan seluruh hidup Dede, baik pikiran, perasaan, kehendak dan seluruh anggota tubuh Dede, terutama lidah, agar dikuasai oleh Roh Kudus. Dede juga akan mengisi hati Dede dengan firman Tuhan, agar yang keluar dari mulut Dede adalah berkat kehidupan. Ya, Mami juga harus terus-menerus memikirkan akibat dari perkataan Mami, baik buat diri Mami sendiri maupun juga buat orang lain, agar Mami dapat menjaga lidah Mami dari perkataan yang jahat dan yang tidak membangun. Ya, puji Tuhan, untuk firman Tuhan hari ini kita lakukan komitmen kita dan kita bagikan kebenaran ini kepada orang lain, supaya kita semua boleh meneladani Kristus, di mana perkataannya adalah perkataan yang menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan, pengharapan, dan ketenangan dan kedamaian. Biarlah Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Mari kita mendoakan firman dan mendoakan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menolong kami untuk memperkatakan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mengendalikan pikiran, perasaan, kehendak kami, agar lidah kami hanya boleh memberkati. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan buat Engkau, biarlah semua orang boleh mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu, dan kebenaran Kristus setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.